Jadi di antar kawannya, keluarganya. Jadi ujar sadaknya mudahan ikam jadi Habib jar. Lucut kami tertawa. Itu mantap beneran. Iya. Mudahan ikam jadi Habib jar. Padahal kan Habib itu keturunan lo. Iya, kada kau dicapai. Jadi si murid tadi bagusnya inya bepada hal ehwal keadaannya nih di kampung. Ulun kayak ini disuruh ke orang ini. Apabila ajar gurunya, ayo aja siden. Silahkan, nah hanyar boleh maju. Iya itu tadi. Kada. Di antaranya tuh kitab sorob, jurumiyah, kitab i'rab, mutammimah, syarah sitin, dan lainnya lagi, banyak lagi. Orang nih misalnya SD tapi belum lulus, anak langsung mondok, nah boleh aja masuk. Kada mesti yang harus syarat-syarat minimal sekolah apa, kada mesti ya kalau kada. Mondok itu atau bagi yang anak mondok sebenarnya apa gerang intisari sebagai santri yang mondok itu tuh intisarinya apa? Pertama dulu menunaikan kewajiban kita nih sebagai. Selamat datang di podcast Baja, podcastnya orang Banjar aja. Dimana dalam podcast ini kita mendengarkan kisah-kisah dari orang-orang berbagai kalangan. Dalam kesempatan ini pas masih ulun di kampung Bini Ulun di Wadah Mintoha, kini hadir ada tamu kita yaitu sepupu Bini Ulun, yaitu nama pian siapa? Muhammad gitu aja. Ya. Berarti dipanggil siapa kan? Wah ini sekarang dipanggil Robi bisa. Robi bisa dipanggil Robi lah. Iya. Cuman kalau untuk nama kayak itu beda berganti ron abah ada soal. Oh, itu lah. Orang kampung ada tahu. Pada Muhammad. Nah, jadi waktu itu pas ulun sekolah aliyah lo di sini 3 tahun. Beliau ini ading kelas hitungannya leh. Pas ulun kelas 3, beliau ini kelas 1 ya kalau kelas 1 aliyah. Jadi dan di kampung juga tekawan juga kayak itu nah. Cuman sekarang pas seorang nih sudah kayak lanjut kuliah, begawe dan lain-lain, memang beliau ini lanjut ke pesantren ya Allah lah. Pesantren itu setelah lulus aliyah lah itulah. Aliyah ya Allah. Sekarang masuk pondok pesantren. Di mana pondok pesantrennya itu? Ponpes Datuk Kalampayan Pagetan. Datuk Kalampayan Pagetan ya Allah. Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu. Itu mulai imbah lulus aliyah lah itu langsung masuk situ lah. Ya Allah. Sampai wah ini kah sekolahnya masih sekolah kah tuh mengajar kah di situ? Masih belajar lon khidmah lah. Oh ya. Berarti berapa tahun hitungannya tuh sudah di situ? Masuknya itu 2018. 2018 lah. Ini 2025. 18, 25, 7 tahun sudah. Iya. 7 tahun sudah lu situ lah. Jadilah awal mula itu imbah lulus aliyah atau yang oleh apa semalam tuh pikiran kenapa jadi hendak ke pesantren itu tuh sebenarnya alasannya apa semalam tuh? Dulu semalam ada suruhan dari guru juga. Bagus mondok Jersidin. Pas lulus aliyah itu nah. Guru di aliyah kan menyuruh atau apa? Ada guru kampung juga. Oh, guru di kampung menyuruh bagus di pesantren ya lah. Jadi karena asa bingung juga anak menyemong kemana ya menurut guru ya awalnya. Cuman kayak apa menjalaninya di sana selama waktu nang masih sekolah tuh, masih yang di pesantren awal-awal tuh kayak apa menjalaninya aja lah. Aman aja bang, cuma ya kayak rasa pertama kali kayak apalah pindah kayak itu nah. Kayak merantau kayak itu bisa lawan Kuitan loh. Yang awalnya lawan Kuitan makan apa segala. Kemudian tiba-tiba ke tempat orang lama asrama ya oleh tuannya oleh. Jadi asing lah modelnya. Sebelumnya untuk penjelasan dari rumah ke pondok pesantren itu jauh lah gitu hitungan berapa kilometer atau hitungannya mulai rumah?
30-an lah ada lah ya. 30 ada. 30 kilometer ya kalau Iya. mulai rumah ke pondok pesantren tuh ya kalau. Iya. Jadi lumayan aja gitu nah. Kayak apa awal mula tuh asa juga lah, asa berat lah soalnya biasanya orang pesantren tuh biasanya berat loh rajin kayak tapi sakuitan gitu nah. Kayak apa sama juga kayak itu lah. Rasa himung ada juga. Kadang-kadang bisa juga kayak ingatan kuitan di rumah. Himungnya tuh apa? Kenapa himung? Himung apa? Himung bertemuan berkumpul guru-guru. Ya itu. Berkumpul guru-guru lah. Lawan ada kawan juga kayak itu. Banyak kawan ya, Ya, banyak kawan. Biasa. Banyak lah anunya santrinya situ lah. Ya, banyak. Berapa? Tahu lah kira-kira misalnya berapa ratus itu adalah. Kurang lebih 500. 500 lah. Ya, kada banyak juga bang itu. Cuman makan kayak apa di situ makan? Nah kalau makan situ masak seorang, bawa kompor seorang. Kalau barat sudah disediakan. Masuknya gratis dulu itu kami. Disediakan sidin baras. Semua santri itu disediakan lah. Semua santri itu disediakan. Cuman iwaknya mana seorang? Iya, seorang. Kan boleh aja keluar itu. Kayak nukar iwak kah, entalo kah, sayur kah, itu. Siapa sidin menjulungi beres tuh misalnya per bulan kah, per apa? Apabila habis di dapur tuh beres, diambil ke muka. Ambil seorang? Ambil seorang itu. Ada yang tukang ambilnya. Jadi ada yang tukang ambil. Maksudnya mengambilkan barisnya ke belakang. Tapi seorang belapor. Iya, belapor. Bersolon habis nah itu lah. Ya dapurnya tuh dapur umum kayak itu nah. Jadi masing-masing belakang tuh mengambil barisnya. Jadi yang mungkin genjang makan misalnya banyak makan tarancak mengambil baris lah itu lah. Tarancak tuh. Misalnya pena kada tapi pamakan jarang mengambil baris. Jarang. Kada bapak ya itulah. Kada bapak. Artinya guru nih ya memberi tipang sudah baris ya kalau siapa misalnya habis ambil kayak itu nah. Iya itu bang. Iwaknya tuh berarti apa berarti nukar keluar berarti lah. Nukar keluar bisa juga mengunjun buahnya di belakang di Pohomaan di sawah. Kawaman oleh. Ada misalnya rame aja munjun lah situ lah. Iya ada kolam iwaknya juga situ. Kolam ampun guru juga. Ampun sidin ya. Iwak apa? Iwak nila ada. Iwak haruan ada juga cuma di belakang Pohomaan. Pohomaan itu ampun sidin juga. Cuman umpannya tuh apa apa? Umpannya mencari lah atau nukar? Mencari, ada yang mencari, ada yang nukar. Bisa. Cuman itu bawa modal unjun bang ya Allah. Cuman paling yang biasanya nang simpelnya tuh paling yang hintalo paling ya Allah. Yang hintalo. Berarti berstok hintalo berarti lelon me ya Allah. Iya. Ranjaknya apa rajin makan situ? Masak apa rajin? Hintalo rajin tuh. Kada munyak lah. Itu bang apa nang ada kayak itu nah. Habis itu berarti bisa ya dengan memasak karena sudah lulus aliyah itu ya Allah bisa ya memasak seorang tuh kada nang kakanakan bener tuh ya Allah. Berdapat seorang masak seorang gitu. Bang belajarnya bang ya pasti sistemnya di situ di pesantren itu apa tadi? Pondok pesantren Datuk Kalampayan. Pondok pesantren Datuk Kalampayan Pagetan, Kabupaten Tanah Bumbu ya Allah. Di sana itu pelajarannya apa-apa aja situ yang dipelajari di situ selama mondok di situ tuh waktu itu? Pertama ilmu nahu, sorop dulu. Sorop. Nyar nahu. Kalau nahu kayak contohnya kitab Jurumiyah, Kawakib, Mukhtasar Jiddan dan lain-lainnya banyak lagi. Terus ilmu fikih kayak tangga ibadah. Berarti yang pertama tadi tentang pelajaran tentang bahasa Arab ya oleh pertama itu kan? Iya. Setelah itu hanya mempelajari tentang fikihnya ya Allah. Iya, fikih. Gasan tata cara beribadah lah ya Allah. Iya. Setelah fikihnya dibarengi lawan kitab tauhid kayak sifat 20. Apa itu satunya? Kada inget nah. Fathul Majid. Nah, itu. Gurunya Bang di situ
Banyak lah gurunya di situ. Apa tiap kitab itu beda guru? Itu misalnya per orang, misalnya 20 orang gurunya ini, misalnya 20 orang gurunya A, 20 orangnya lagi gurunya B. Misalnya kada kayak ini tuh. Kada sekaligus semuanya. Iya, kada. Oh. Tapi dalam waktu baimbai lah belajarnya tuh lah. Kada. Misalnya guru A, guru B, guru C, kalau tempatnya beda-beda berarti lah. Beda-beda. Di kelas kayak hitungannya juga tuh. Bisa di masjid, bisa. Ada juga ruangannya ada. Di masjid itu ada bahagiannya. Bisa di ujung. Kayak besekat kayak itu kak? Ya, besekat ada. Oh, iya. Berarti kan walaupun tak imbai, cuman kan kalau kita fokus ke guru yang di hadapan kita, nah di guru di samping tuh ada kadang-kadang cuman kada tapi lah. Kada tapi kadang-kadang deh. Ya. Per 20 itu dibagi lah. Ya, bisa 15, 20. Yang menentukan kelompoknya itu siapa? Gurunya lah. Ya, abah pengasuh. Dari pimpinannya, iya. Itu bisa ganti lah kelompoknya tuh atau berubah. Karena apabila misalnya gurunya A, itu pang sudah mulai awal belajar sampai khatam bacaan kitabnya. Itu aja kada boleh guru itu pang dah. Iya, kada boleh berpindah-pindah guru. Gasan pak wajibnya. Kalau misalnya pak cabangan boleh aja. Misalnya belajar cabangan lain. Ke guru yang lain Lain boleh. Tapi kalau pak wajib harus lawan guru itu pang dah yang sudah dipilihkan pimpinan. Nah, jadilah di situ tadi ada pak wajib, ada pak cabangan kan tadi ngarannya. Ya, pak cabangan. Nah, untuk pak wajib tadi apa-apa aja itu ada berapa itu? Kira-kira kurang lebih 10 lah. Kurang lebih 10 lah. Nah, di antaranya tuh kitab sorob, jurumiyah, kitab i'rab, mutammimah, syarah sitin, dan lainnya lagi, banyak lagi. Berarti guru itu tebang melajar ya kalau kemudian yang cabangan tadi cuman yang pikih itu tadi termasuk yang termasuk yang cabangan kah atau yang wajib lah yang pikih tadi lah. Iya, situ fikih, tauhid, tasawuf itu wajib itu kitabnya itu. Ya, guru yang tadi kalau ditentukannya tadi. Iya. Berarti di situ ada minimal tahunnya lah, misalnya bila masuk situ minimal sekian tahun di situ. Ya. Ada lah. Ada. Berapa tahun situ minimal? 5 tahun. Ya, tapi itu tahun semalam. Kalau sekarang 6 ditambah. Jadi habis khatam itu disuruh dulu berkhadam dulu, bantu-bantu pondok dan lain-lain lah. Jadi 6 tahun minimal di situ. Setelah 6 tahun hendak lanjut mengabdi bisa itulah. Atau hendak misalnya ke lain atau hendak boleh ke kampung misalnya. Sudah ya Allah tergantung orang lagi. Cuman yang jelas untuk sekarang 6 tahun. Minimal 6 tahun. Kan itu tadi banyak kitabnya tadi yang wajibnya lah tadi ya Allah. Yang wajib. Untuk sampai target itu tuh. Itu berterimaan setahun sekali juga atau modal sekali semester 2 kali setahun kah? Berterimaan? Biasanya setahun sekali. Setahun sekali lah mah ada orang yang lulusan sekolah tuh ya Allah. Bisa juga menerima kada sawat setahun toh. Orang nih misalnya SD tapi belum lulus, hendak langsung mondok, nah boleh aja masuk. Kada mesti yang harus syarat-syarat minimal sekolah apa, kada mesti ya Allah. Kada. Cuman misalnya anggap aja lah SD kada lulus misalnya, berarti misalnya orang yang kada bisa membaca apa pasti berarti dilajari membaca menulis dulu lah kayak apa di situ. Misalnya kada bisa ngaji dulu, hanyar apabila tuntung sudah lancar ngaji, hanyar belajar tasrif. Ada guru khususnya juga lah belajar mengaji itu lah. Ada. Belajar mengaji itu. Ya. Di luar dari yang guru yang melajarin yang wajib tadi kah? Ya. Lain lagi gurunya melajari mengaji? Ya, lain lagi. Cuma alangkah baiknya apabila hendak masuk mondok dulu, alangkah baiknya itu bisa mengaji dulu supaya nyaman. Nah, kayak itu. Berarti menjalin di situ
Alhamdulillah nyaman aja yang oleh menjalani di situ tuh. Karena kan situ ibaratnya basicnya mengaji tadi bisa aja juga kayak itu. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya kisah-kisah yang unik atau misalnya kisah lucu di situ atau yang mungkin membekas lah di ingatan tuh, apa mungkin kisahnya? Ada kawan orang Sumatera, ini kan anak mondok, jadi di antar kawannya, keluarganya, dang sanaknya kayak itu. Jadi ujar dang sanaknya, mudahan ikam jadi Habib jar. Lucu kami tertawa. Itu mah antara beneran. Iya. Mudahan nanti ikam jadi Habib jar. Padahal kan Habib itu keturunan lo. Iya, kada kau diraih, kada kau dicapai. Iya, saking anunya tuh, kada tahunya tuh. Dan itu tuh inyana berkisah lah. Ya begitu. Aja mudahan ikam jadi Habib jam untuk di situ aja. Ada aja kayak mudahan jadi tuan guru atau jadi wali lah mungkin kan kalau dicapai kayak gitu. Nah, ini mudahan jadi Habib aja lah. Malah berarti le kayak itu saking kada tahunya tuh pada dikira kan ngaran orang alim tuh pasti Habib kan kayak itulah dikira aja kalau keluarganya lain tuh kada tahu Juli misalnya sampai keluarganya menyambut gitu tuh. Ya, mungkin kada tahu kayak itu. Atau begaya kayak bisa juga ya. Bisa juga mungkin begaya. Soalnya Rajen mendengar Rajen ada beberapa kayak keluarganya kayak itu. Nah, biasanya kayak itu Bang Rajen jangan bulik bila belum jadi wali ya kayak itu kan ada kayak itu toh. Supaya menambah semangat atau apa kayak itu. Nah, jadi Habib ti karakawa kayak apa? Jadi Habib kawa. Pemain tinju. MMA itu MMA. Iya. Bela diri. Itulah. Habis itu ada kayak yang lain Bang? Selain itu? Ada juga kisah. Ini kan santri kisahnya liburan. Boleh ke kampung. Jadi bertamunya lawan orang kampung nih. Jadi orang kampung memadahi. Untungnya ikam kena bulik jadi penceramah aja. Itu kan lucu. Orang mondok orang itu berharap dikira bila Mbah Mondok tuh langsung mesti jadi penceramah kayak itu. Padahal belum tentu ya kalau orang mondok tuh ya belajar agama. Padahal orang mondok itu menunaikan kewajiban. Menuntut ilmu ya oleh. Menuntut ilmu. Ibaratnya ya gak sendiri-sendiri gitu nah terlepas misalnya gasan baca ramah itu mungkin hal yang lain ya oleh ibaratnya diistimewakan orang atau modal apa di kampung nih. Cuman jelas gak sendiri-sendiri dan banyak aja orang lulusan mondok ada baca ramah ya kalau banyak aja. Banyak aja kada mesti kayak gitu nah. Dan itu hal yang lucu bagi kami ban pondokan nih. Lucu. Kada terasa terbebani lah itu lah. Kada. Kayak kan banyak loh yang berharap kayak itu toh. Kada terbebani lah. Aku nih hajin diharapkan orang kayak itu juga nah. Kada. Kan yang penting menunaikan kewajiban gitu. Cuman kalau misalnya orang meminta apa nggak ya Pak? Meminta mengisikan acara misalnya ini ada ceramah nah, aku lah mengisi penceramahnya aja kayak itu kayak apa? Kalau itu kan sesuai keilmuannya lawan perintah dari guru. Kalau berarti harus diizin dulu lawan guru lah. Ya, beizin lawan guru. Misalnya kan anggap aja tadi kayak libur tadi lo. Misalnya di kampung adakan betablik kah misalnya. Lalu meminta situ misalnya kawakan misalkan jadi penceramah nah. Berarti caranya itu bapak dulu ke guru lah. Bapak dulu ke pondok ke guru kata ini ada nah orang minta. Beizin dulu kayak itu leh. Beizin dulu. Habis itu setelah atau orang yang meminta tadi itu nah bapak lawan guru kita tadi. Nah, misalnya ujar iya bila diizini nah hanyar boleh. Apabila kada diizini sidin nah kada boleh. Cuman itu tuh berarti antah orang si panitianya yang bepadah ke guru situ atau situ yang bepadah ke gurunya datang langsung gitu lah. Kayak itu kah? Bisa bagusnya yang panitianya itu nah bepadah lawan. Kalau misalnya jadi panitianya aku ikam aja nah bepadah seorang ke guru kamu jarak kayak itu kayak apa? Kada bagus kayak itu lah. Atau kayak apa tuh? Pertanyaannya angel aja. Jadi
si murid tadi bagusnya inya bepada hal ehwal keadaannya nih di kampung. Ulun kayak ini disuruh ke orang ini. Apabila ajar gurunya, ayo aja siden, silahkan, nah hanyar boleh maju. Iya, itu tadi. Kada. Ya artinya kan si murid tadi bepada langsung ke gurunya, atau yang tadi yang panitianya bepada ke gurunya tadi ya kalau. Ya. Dan harus datang ya oleh misalnya lewat HP kayaknya kada sopan Pang ya kalau. Ya, kurang adab Bang. Ya harus datang ya kalau. Yang seharusnya itu santri itu kan kada boleh dulu kalau pada ada izin guru, pokoknya kada boleh anak maju. Anak baby bisa lah. Bisa. Nah, aja orang tuh apa? Ayam jagau. Nah, bahkan membuka pengajian pun harus beizin guru ya. Beizin tuan guru. Nah, itu memang adabnya kayak itu. Jadi kan sembarangan aja orang membuka pengajian tuh ya oleh. Karena yang disampaikan nih ilmu Bang. Dan ilmunya besanat. Saya besanat. Harus ada tanggung jawabnya. Jadilah terakhir sebagai penutup. Jadi sebenarnya kalau kita mondok itu atau bagi yang anak mondok sebenarnya apa gerang intisari sebagai santri yang mondok itu tuh intisarinya apa? Pertama dulu menunaikan kewajiban kita nih sebagai seorang muslim, baik laki-laki perempuan, kan berataan wajib ilmu. Ya itu wajibnya apa? Menuntut ilmu. Ya. Terus? Kedua pulang menyempurnakan akhlak. Orang kada kawa berakhlak bila kada ilmunya. Nah, kayak itu. Mengambil ilmu kada kawa pulang apabila kada baguru. Nah, guru tadi mengambil ilmu dari guru sidin sampai ke guru sidin, dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Nah, itu ini intisarinya itu kayak besanat tadi ya kalau ilmunya. Makanya tadi harus apa-apa tuh harus beizin lawan guru ya kalau jadi pokoknya apanya aja akhlak itu pasti terhubung lawan Rasulullah kayak itu. Orang kada kawa berakhlak bila kada ada dasarnya dari Rasulullah kayak itu. Dari Rasulullah turun dari sahabat sampai ke guru sampai ke kita. Jadi orang berakhlak tuh sumbernya dari Rasulullah juga kayak itu. Karena kan ya itu tadi Rasulullah itu apa suri tauladan ya Allah, suri tauladan kita sebagai umat Islam kayak jadi itu pang dasar kita tanah. Makanya besanat tadi harus jelas. Soalnya bilanya kada jelas sanatnya bisa aja orang yang bukan dari Rasulullah anunya tuh ya kalau mah ada lah itu namanya. Apabila kada berguru maka syaitan gurunya itulah. Nah jadi itu Pang mungkin sedikit kisah dari beliau ini. Bagi penonton yang mungkin mendengarkan sampai akhir, tadi pertama berkisah tentang kayak apa keadaan di pondok, kemudian kayak apa sistem di pondok ya beliau ini, yaitu Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Pagetan Kabupaten Tanah Bumbu. Per kitab tadi sistemnya. Kemudian ada beberapa kisah dari kawan-kawanan yang mungkin agak sedikit lucu kayak itu yang mana itu sebenarnya terjadi karena kurangnya ilmu tadi yang oleh kayak misalnya tadi menuntut ilmu dianggap kawajidi Habib itu kan karena kurangnya pengetahuan ilmu tadi yang oleh sampai terakhir tujuan atau intisari dari mondok adalah itu tadi pertama menunaikan kewajiban untuk menuntut ilmu, kemudian menyempurnakan akhlak tadi karena besanad sampai ke Rasulullah ya oleh. Nah, mungkin sampai di sini podcast ini dengan beliau, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.